Kemajuan. Perubahan adalah hal yang kekal. Sebagai bagian dari rencana besar Sang Ilahi, kita juga termasuk dalam ekspansi tak terbatas yang Maha Agung. Kita terus bertumbuh dan mengalami siklus demi siklus untuk terus mengingat siapa diri kita yang sejati. Resistensi atau perlawanan yang dilakukan oleh umat manusia terhadap hukum universal ini akan membuat kita merasakan sakit, di mana kita akhirnya merasa ditinggalkan, tidak dicintai, maupun berada pada jalan buntu. Inilah mengapa kita perlu memahami kondisi mengalir, di mana kita bernafas selaras dengan nafas kosmik. Hal ini hanya bisa kita lakukan ketika kita telah menguasai energi diri kita sendiri. Namun, penguasaan diri ini belum banyak dilakukan oleh umat manusia karena mereka masih senang bermain pada pola berulang, di mana mereka merasa nyaman dengan pelajaran yang sama. Namun, pada akhirnya akan ada satu titik jenuh yang membuat kita ingin berubah. Inilah kemajuan. Kemajuan yang ingin kita lakukan secara alami akan menuju ke arah cahaya. Karena, sebagaimana kita diciptakan oleh ayah kita, pada akhirnya kita juga akan pulang ke arah yang sama. Kemudian akan muncul pertanyaan, bagaimanakah kita maju ke jalan cahaya? Di manakah rumah atau tempat pulang yang dimaksudkan? Umat manusia selama ini hanya bisa memahami apa yang dapat dilihat menggunakan panca indera, sehingga mereka menciptakan berbagai konsep mengenai rumah Sang Ilahi dan menyebutnya dengan banyak nama, seperti surga, nirwana, kayangan, dan lain sebagainya. Padahal, rumah yang kita cari selama ini adalah kondisi kesadaran yang sering juga disebut dengan kesadaran ilahi, di mana kita akhirnya memahami bahwa ayah kita ada di dalam diri kita sendiri. Namun, untuk menyadari hal ini, kita harus melepaskan lapisan demi lapisan ego yang begitu tebal. Sanggupkah kita melakukan hal ini hanya dalam satu kali kehidupan? Bagaimana jiwa kita melakukan petualangan di dimensi fisik tentu sangat unik dan bervariasi. Ada yang ingin melakukan kemajuan dengan perlahan, namun ada juga yang ingin maju secara cepat. Kita bisa melakukan introspeksi diri. Bagaimanakah perjalanan kehidupan kita selama ini? Apakah kita dapat menyadari dan lulus dalam suatu pelajaran kehidupan di mana kita maju ke tahap berikutnya dengan anggun? Ataukah kita termasuk jiwa yang senang berputar-putar pada pelajaran yang sama? Jika kita menyadari bahwa kita ingin segera melakukan kemajuan, maka kita akan dapat mengidentifikasi ketidaknyamanan atau rasa sakit yang kita rasakan, baik secara mental, emosional, maupun fisik. Kita akan berusaha menyembuhkan diri dan menemukan akar dari rasa sakit tersebut. Saat kita sedang meditasi atau duduk hening, kita dapat kemudian menyadari bahwa ego kita selama ini telah menutup pintu hati kita. Jalan yang kita cari selama ini ternyata ada di dalam diri, di mana kita hanya perlu berserah dan melepaskan jubah ego kita. Kita kemudian memahami bahwa ketika kita ingin menjadi lebih dibandingkan yang lain atau ingin mendapatkan pengakuan dari orang-orang di sekitar kita, ternyata hal-hal tersebut adalah wujud dari ego kita. Masih banyak contoh lain bagaimana ego kemudian menguasai diri kita, di mana kita dapat menyadarinya masing-masing dari asumsi atau ekspektasi kita terhadap orang lain. Karena apa yang kita lihat di diri orang lain seringkali adalah cerminan dari ego kita. Sebagai contoh, jika kita merasa orang lain sombong, maka sesungguhnya kesombongan ada di diri kita. Jika kita melihat orang lain sebagai sosok yang pengasih, maka kasih sayang ada di dalam diri kita. Cobalah untuk melihat ke dalam diri setiap kali kita merasakan energi frekuensi getaran rendah dari orang lain. Jika kita sudah mampu memahami kegelapan jiwa kita sendiri, artinya kita telah mengalami kemajuan yang pesat sebagai jiwa yang terus bertumbuh. Kemajuan ini akan terus kita rasakan jika kita menggunakan kehendak bebas kita untuk semakin belajar memahami diri. Karena jalan pulang begitu panjang, namun seringkali dapat dirasakan secara instan, di mana kita merasa hening dan dipenuhi dengan cahaya yang begitu terang.